Horas, apa kabar semua? Tetap semangat belajar dan salam sehat. Pemanfaatan database diperlukan oleh sebuah aplikasi agar dapat menyimpan dan mengelola data. H2 adalah salah satu opsi database management system yang dapat digunakan. Sementara JDBC dapat dipakai untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database H2 tersebut. Dalam video kali ini ditunjukkan cara penggunaan database H2 serta contoh implementasi pemanfaatan database dalam aplikasi Java menggunakan JDBC. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa mengenal, memahami, dan mampu menguasai pengimplementasian database programming menggunakan H2 dan JDBC pada Java. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah PBO, Ibu Vini Kristina Siombing, Eskom. Pada kesempatan ini kita akan coba belajar menggunakan database H2 atau H2 database, dimana kita akan coba download pertama itu dari h2database.com. Klik download, kemudian kita di sini pilih platform independen yang di zip saja. Sebenarnya bisa juga Windows installer. Kemudian open di directory Anda, kemudian ekstrak. Coba nanti ya buka langsung ke foldernya yaitu H2. Ke H2, kemudian itu bin. Kemudian di sana akan terdapat file jar untuk database H2-nya. Kemudian untuk menjalankannya, kita buka dari command prompt, kemudian arahkan ke root-nya. Kemudian ketikkan di sana Java min jar. Kemudian nama file jar-nya itu. Di sini saya akan coba rename untuk mengambil namanya, copy, kemudian masukkan ke command prompt-nya, kemudian enter saja. Maka kan otomatis sebuah browser akan terbuka untuk menampilkan database-nya itu. Di sini kita coba konekkan. Tadi di sini udah tercreate sebuah nama database-nya itu yaitu test. Kita untuk ngeceknya itu bisa lihat di home kita, itu buka saja bagian C, user, kemudian di sini saya pakai sistem informasi dan coba lihat di situ ada test.mv.database, itulah yang menjadi database-nya itu, file database-nya. Dan klik connect. Kemudian kita di sini mau coba create table di dalam database test itu. Buatkan saja untuk query-nya yaitu create table students. Di sana ada kolomnya itu ID. Saya pakai tipenya itu big integer dan saya set itu sebagai primary key. Kemudian ada kolom name. Tipenya itu varchar. Panjangnya itu 50. Kemudian untuk ngerunnya kita bisa pakai Ctrl Enter. Nah, di sini akan dihasilkan create table success. Kemudian kita bisa cek ini ada dua kolom yang tercreate yaitu ID dan name. Kemudian kita akan coba insert value-nya, yaitu di sini saya buat ID-nya itu ada 1 dan value untuk name-nya itu ini ada ID-nya 2, value-nya itu Christina akan tercreate. Kita coba untuk menampilkan dengan query select all bintang atau all from students dari tabel kita itu, maka akan ditampilkan untuk ID Vini dan 1 dan 2 itu Vini. Kemudian kita di sini bisa melakukan update secara langsung pada tabelnya, tinggal klik tanda centang aja, atau untuk mengeditnya kita pilih pensil kecil itu ya. Kemudian untuk nambah juga bisa langsung tanpa harus dari query-nya lagi. Untuk delete juga bisa, tinggal klik tanda X-nya. Nah, setelah tahu tadi gimana caranya menginstal database H2 atau H2 itu, kita juga udah coba gimana membuat menentukan nama database-nya, kemudian itu
create table, terus mendefinisikan kolom-kolom yang ada di sana, terus mengisi value-nya juga, kemudian view. Sekarang kita mau coba CRUD atau create update delete di Java application dengan menggunakan atau dengan connect ke database H2 tadi. Di sini kita akan buat sebuah project baru yaitu Java application, kemudian klik next. Kemudian seperti biasa kita buat nama projectnya. Di sini saya buat Java connection to DB. Kemudian klik finish. Nah, di sini akan ada tercreate Java class. Kita akan delete-nya saja. Kita akan buat yang baru Java class-nya, misalnya namanya itu saya buat H2 create table. Nah, kita pertama itu mau buat table dulu. Sebelum lanjut ke kode programnya, kita akan add jar file untuk H2-nya. Ini dari mana? Ini dari file yang sudah kita download sebelumnya. Silakan dibuka di bagian bin-nya, itu akan ada file jar untuk H2. Kemudian open saja. Di bagian sini kita akan mengisi kode program untuk bagaimana kita koneksi ke database-nya, kemudian create tabelnya. Berikut merupakan kode program kalau kita mau melakukan untuk membuat create table. Langkah-langkahnya di sini tentu nggak langsung kayak seperti di database-nya tadi. Kita langsung buat query create table gitu. Tapi di sini kita akan pertama itu kita akan mendefinisikan nama driver JDBC atau Java Database Connectivity dan URL untuk si database-nya. Di sini saya ambil dari koneksi di sini JDBC URL-nya itu. Di sini kita buat PMB biar sama-sama yang di sini. Kemudian ini drivernya dari library-nya itu. Jika kita lihat di sini, maka akan ada org H2 driver kelasnya. Kemudian di sini kita akan membuat credential untuk database-nya. Ini bagian user name database-nya dan password-nya. Username dan password. Di sini username SA dan passwordnya dikosongkan saja. Kemudian selanjutnya itu untuk step pertama itu kita akan daftarkan driver JDBC-nya. Kemudian step kedua itu kita akan buka koneksi ke database-nya itu. Kemudian selanjutnya itu kita akan eksekusi query yang ada di sini. Dimana query-nya ini kan kita mau create table. Ini query yang biasa, create table. Nama tabelnya itu registration, dimana terdapat 4 kolom, yaitu kolom ID, first name, last name, sama age. Oke. Kemudian di sini akan ditampil. Kalau kita berhasil nanti membuat ini, akan ditampilkan pesan tabel berhasil dibuat gitu ya. Kemudian itu kalau kita udah selesai eksekusi nanti, kalau terjadi misalnya error, maka akan dibuat untuk handle exception-nya. Gitu kira-kira. Sebelumnya itu kan tadi kita di sini buka connection-nya. Jangan lupa untuk close juga connection itu. Kita akan coba run filenya, maka akan dibuat tabel berhasil dibuat. Kita akan coba ngecek tabelnya itu berhasil atau enggak. Kan di sini tadi nama tabelnya itu PMB. Kita coba tes connection dulu. Tes successful, kemudian kita connect. Nah, di sini sudah tercreate
tabel baru, nama di sana ada 4 kolom, yaitu ID, first, last, age. Maksudnya first name, last name ya. Oke, kita kembali ke sini. Selanjutnya itu kita akan buat insert value ke kolomnya ini. Berikut merupakan kode program untuk bagian insert value. Pada umumnya hampir sama dengan yang untuk create tabel tadi. Di sini kita pastinya butuh import Java SQL untuk connectionnya, driver manajernya, SQL exception, sama statementnya. Sama juga seperti tadi, kita pastinya harus mendefinisikan driver Java database connection dan URL database-nya. Di sini jangan lupa untuk menentukan target database-nya. Karena kita tadi udah create table-nya di database PMB, maka kita akan insert di tabel yang ada pada database PMB juga. Kemudian definisikan untuk credential database-nya. Di sini jangan lupa untuk open connection-nya, open connection untuk database-nya. Open connection untuk database-nya. Step berikutnya itu tentunya kita akan membuat query atau mengeksekusi query yang ada di sana. Sebenarnya hampir mirip dengan gimana kita nge-query di database kita, yaitu pakai insert into, registration itu nama tabelnya, kemudian value-nya itu kita isi, misalnya ID-nya itu 01, first name-nya Rizky, last name-nya Manalu, kemudian age-nya itu 19. Di sini saya membuatkan 4 database, 4 record atau 4 value yang ada dalam tabel registration ini. Kemudian kalau berhasil dia akan menampilkan pesan insert value berhasil dilakukan ya. Kemudian di sini sama juga seperti yang tadi untuk menghandle exception, menghandle errornya. Kemudian untuk finally ini untuk close resource-nya, kita akan coba run filenya. Kemudian sini insert value berhasil. Nah, kan kalau kita cuman insert, kita belum bisa lihat value yang di sini udah tampil atau enggak di tabelnya itu. Nah, kita akan masuk ke bagian view value-nya itu. Di sini saya udah buatkan kode programnya. Bagian sini masih sama dengan yang sebelumnya, open connection-nya. Kemudian yang berbeda di sini tuh bagian statement-nya atau query-nya. Di sini tentunya kita pakai query select untuk menampilkan yang tadi kita buat dalam value ini. Di sini kan ada ID, first name, last name, sama age. Maka kita akan men-select. Sebenarnya ini juga bisa select all gitu kan. Select ID, first name, last name, age dari tabel yang kita pengen itu tabel registration. Kemudian ekstraklah data yang dari result setnya itu dengan cara kita kita akan mengambil datanya itu berdasarkan kolomnya, yaitu dari kolom ID, age, first name, last name-nya. Kemudian kalau mau menampilkan value-nya ini, kita akan buat pakai sistem outprint. Kemudian panggillah semua variabel yang udah didefinisikan untuk setiap kolomnya itu tadi. Di sini masih sama dengan yang sebelumnya untuk handle exception dan close connection itu. Kita coba run. Pastikan kalian ini untuk target database-nya tetap ya, karena kan kita mau lihat value yang ada pada tabel registration pada database PMB. Kemudian kita coba run. Pastinya yang akan dikeluarkan itu value yang sudah dibuat pada insert tadi.
akan dikeluarkan sesuai yang ada di sini. Rizky 001 Rizky Manali 19, kemudian itu ada 002 Mary Simorangkir, 003 Sarah Siombing umur 18, kemudian 004 Deborah Simanjuntak umur 19. Kenapa ini tidak berurut sesuai dengan ini? Karena kita pakai sistem printout. Sistem outprintnya itu kita mengurutkannya berdasarkan ID, age, first name, itu urutannya. Kalau kita misalnya mau buat first name, last name, kemudian ID dan umur juga bisa, tinggal mengganti atur posisinya nih. Kemudian setelah tadi kita bisa melakukan view, kita mau coba update value yang ada di sini. Untuk kode programnya sudah saya buatkan di sini. Masih sama dengan untuk yang bagian awalnya ini, untuk connection database-nya masih sama, dan pastikan untuk database-nya itu pada database targetnya itu PMB, karena kita mau mengupdate value yang ada pada database PMB. Nah, di sini untuk execution query execution-nya itu tentunya kita pakai statement atau query update pada tabel registration, set age jadi 20, yang mau kita update itu umur menjadi 20, di mana ID-nya 001 002. Jadi kita mau mengupdate yang ID-nya 001 002, kita mau update ini age-nya ini jadi 20. Jadi nanti si Rizky ini bakal punya umur 20 dan si Mary mau umur 20 juga. Untuk mengekstrak semua recordnya itu kita akan select atau view semua recordnya itu, kan tadi kita udah update-nya. Terus biar kita tahu update-nya itu berhasil atau enggak, kita coba tampilkan menggunakan query select sama seperti yang ada pada view tadi. Terus kita ininya sama juga, apa mau kita tampilin. Kemudian ini juga sama untuk handle exception-nya dan close connection-nya. Kita akan coba run. Oke. Kita akan coba run, maka di sini akan ditampilkan bahwa si Rizky tadi dan si Mary yang punya ID 1 dan 2 itu age-nya udah jadi 20 gitu. Kemudian delete, kita akan coba lihat delete bagaimana menghapus value yang ada pada kolom pada tabel registration ini yang ada pada database PMB. Nah, di sini juga sama untuk mendefinisikan JDBC dan URL database-nya, kemudian untuk credential database-nya. Kemudian step pertama itu untuk daftarkan driver si JDBC-nya, kemudian untuk open connection-nya. Kemudian di sini akan query execution. Di sini kita hapus aja nih. Ini hanya pesan, kalau kalian mau menambah juga bisa. Di sini query-nya pastinya kita akan menggunakan query delete from registration, delete dari tabel registrasi, ini nama tabelnya, dimana ID-nya saya mau mendelete ID 1, jadi nanti ini akan terdelete, series ini akan terdelete. Kemudian supaya kita tahu langsung bisa lihat apa yang kita delete itu benar atau enggak, kita pakai select aja untuk view-nya, select ID first name last name dari tabel registrasi. Untuk yang ini untuk menampilkannya masih sama, dan untuk close connection dan handle exception-nya kita akan langsung coba run saja untuk membuktikan benar atau enggak. Oke. Untuk edisi 1 itu telah terhapus. Nah, kita kan tadi masih melihat di output di Java-nya, kita akan coba lihat output di database-nya gitu. Di sini nama database-nya itu PMB. Maka kita akan tes connection dulu. Oke. Connect. Nih, namanya tetap sudah ada. Kita mau lihat isi tabelnya itu benar sama atau enggak sama yang ini.
kita pakai query select all from registration. Untuk mengcompile-nya kalian bisa pakai Ctrl Enter, maka akan ditampilkan ID Mary Simorangkir umur 20, Sarah Siombing 18, Deborah Simanjunta umur 19, maka sama akan ditampilkan seperti ini. Oke, demikian untuk praktikum hari ini, praktikum tentang database H2 yang kita integrasikan ke Java application. Untuk pelajaran lebih lanjutnya kalian bisa coba query-query yang lain. Semangat terus dalam melakukan eksplorasi. Terima kasih. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman presentasi objek. Kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.